Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk pertama kalinya melawat ke luar negeri. Sebelum berangkat, Presiden Prabowo sempat menitipkan pemerintahannya ke Gibran Raka Buming Raka. Lantas seperti apa kendali pemerintahan di saat selama 16 hari Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Dan kami akan hadirkan informasi menarik lainnya bersama saya, Vena Kintan. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Derasnya hujan membuat warga yang berada di luar rumah harus menghentikan aktivitasnya. Dalam rekaman video amatir yang direkam oleh warga, hujan disertai angin kencang terjadi di kota Cimahi. Mobil-mobil yang berada di jalan raya terpaksa berhenti karena kencangnya angin dan hujan. Sementara pengendara motor berteduh dan bangunan pinggir jalan. Hujan dan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pemirsa, sejumlah pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Membuat bahkan pohon tumbang menimpa sebuah warung dan juga satu unit mobil. Warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa warung sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tersebut. Tak hanya menimpa warung, pohon tumbang menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir. Akibatnya pemirsa, mobil berjenis box tersebut mengalami kerusakan. Pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di kota Cimahi seperti di Jalan Ganda Wijaya, Jalan Jati, serta Jalan Lewi Gajah. Arus lalu lintas pun mengalami kemacetan. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali memuntahkan abu vulkanis pada Sabtu pagi. Ketinggian kolom abu vulkanis mencapai 6 km disertai guguran awan panas. Gunung melontarkan abu vulkanis setinggi 6 km disertai guguran awan panas mengarah ke Desa Nobo dan Desa Nurabelen. Berdasarkan data Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan, Gunung Lewotobi laki-laki ini merekam erupsi terjadi selama 6 menit 56 detik. Pihak PVMBG pun merekomendasikan agar warga dilarang aktivitas dalam radius 9 km ke sektor barat daya barat laut akibat adanya aliran awan panas. Pemirsa, sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Dumai, Riau terbakar. Api merembet cepat menyambar ke permukiman warga. Kebakaran gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal ini terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1 malam di daerah bagian besar kota Dumai, Riau. Sempat terjadi ledakan keras sebanyak 3 kali dan membuat warga berhamburan keluar rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam diturunkan selama 2 jam. Namun sayang, api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. 5 ruko, 3 petak rumah, sebuah gudang kayu, serta 3 mobil warga ludes di lahap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini pemirsa. Namun penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh petugas.
Kami hadirkan informasi lainnya, pemirsa. Debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango tahap kedua pada Jumat malam diwarnai keributan antara pendukung. Pendukung paslon nomor urut 3 Ismet Mile Rismanto Lingguhu dan nomor urut 4 Ishak Ntoma Usman Hulopi nyaris baku hantam akibat ketersinggungan dan juga saling ejek. Keributan antara pendukung paslon nomor urut 3 dan nomor urut 4 ini berlangsung di tengah debat tahap kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bone Bolango di Gedung Sumberia Jumat malam. Keributan terjadi setelah kedua pendukung saling ejek lewat yel-yel hingga terjadi ketersinggungan. Kedua belah pihak terlihat siap bersih tegang. Beruntung petugas keamanan sigap memenangkan keduanya. Pendukung paslon ini terpaksa dikeluarkan petugas dari gedung karena dianggap sebagai provokator. Meski sempat terganggu, debat keempat kandidat Pilkada Bone Bolango kembali dilanjutkan dan berakhir dengan tertib. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Cina untuk kunjungan bilateral pertamanya. Sejumlah agenda dilakukan Prabowo selama berada di Cina, mulai dari bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji hingga Presiden Xi Jinping. Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda lawatannya di Beijing, Cina dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji. Di awal pertemuan, Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo pun menjelaskan kunjungannya ke Cina sebagai bentuk komitmen mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Sementara itu, Zhao Leji mengatakan kunjungan Presiden Prabowo juga memberikan arti penting bagi hubungan kedua negara. Also shows our great regard for the People's Republic of China, our commitment to maintain and enhance the relationship between our two countries, close friendship and close cooperation. I think this is a symbol of the importance we hold China-Indonesia relationship. Continue to enhance this relationship. I will have good discussions with your president and your government, your prime minister, and we will formulate more enhancing ways to increase our cooperation and our friendship. Thank you. Selesai pertemuan dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji, Presiden Prabowo melanjutkan pertemuan dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan keinginan Indonesia untuk belajar dari Cina tentang bagaimana melakukan modernisasi hingga mengentaskan masyarakat miskin. Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Menurut Prabowo, sejumlah kampus di Indonesia telah membuka sektor unggulan untuk dapat bekerja sama dengan kampus asing, termasuk dari Cina. With your country on the issue of education, we would like to send more and more of our students. Adapun agenda utama Presiden Prabowo ke Cina dalam melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dijadwalkan, Prabowo juga akan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan dengan Xi Jinping setelah pertemuan bilateral berlangsung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Beijing, Cina, Jumat malam waktu setempat. Saat menyambut Presiden Prabowo, Anindya terlihat hadir bersama Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim Joyo Hadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Prabowo. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Beijing, Cina, Jumat malam waktu setempat.
Saat menyambut Presiden Prabowo, Anindya terlihat hadir bersama Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hashim Joyo Hadikusumo yang juga merupakan adik kandung Prabowo. Anindya dan Hashim sudah berada di Cina sejak Rabu 6 November 2024. Mereka sudah lebih dulu melakukan sejumlah pertemuan. Kami sampai di Beijing 6 November 2024. Sejak tanggal 6, 7, dan 8 November sebelum Presiden hadir, kami bersama Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Pak Hashim Joyo Hadikusumo, kami melakukan penjajakan berbagai macam kolaborasi. Intinya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya bisa mencapai pertumbuhan 8%. Jadi inilah contoh-contoh yang... Anindya yang juga Ketua APEC Business Advisory Council melihat bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke China dan sejumlah negara lain adalah upaya untuk membangun kepemimpinan dari sisi politik luar negeri. Dan yang kedua perikanan. Dan terakhir kita melihat kunjungan Pak Prabowo ini sangat historis karena ini awal daripada upaya beliau untuk membangun suatu kepemimpinan dari sisi politik luar negeri, mulai dari Cina, nanti ke Amerika, ke Peru untuk APEC, Asia Pacific Economic Council, dan juga nanti di Rio, Brazil untuk G20, dan akhirnya ke United Kingdom. Ini menandakan bahwa kita memang pemimpin dalam bidang geopolitik sebagai negara terbesar di ASEAN yang hadir di G20, tapi juga merupakan suatu negara yang mewakilkan Global South atau negara bagian selatan yang tentunya mempunyai superpower juga. Nah, mudah-mudahan Indonesia sebagai negara yang bebas aktif bisa memperlihatkan bahwa kita bisa menjadi pemimpin juga di sisi ekonomi dunia, tapi tetap memperhatikan masyarakat luas di Indonesia yang membutuhkan. Kunjungan kenegaraan ke Cina merupakan kunjungan perdana dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Prabowo datang ke Cina untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden Cina Xi Jinping. Setelah Cina, Prabowo dan delegasi Indonesia akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Amerika saat ini Joe Biden. Dari Beijing, Cina, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen. Ini merupakan bentuk tradisi penghormatan yang dilakukan Presiden yang berkunjung ke Beijing. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute di Monumen Pahlawan Nasional Tiananmen, Cina, Sabtu waktu setempat. Peletakan bunga menjadi tradisi yang dilakukan oleh Presiden yang berkunjung ke Beijing sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Momen ini berlangsung usai Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Setibanya di Monumen Tiananmen, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Sun Weidong. Thank you. Vice Minister of Foreign Affairs. Beijing 市人大常委会副主任。 Vice Chairman, Beijing Municipal People's Congress. Thank you. 北京卫戍区副司令员。 Deputy Commander of Beijing Garrison. Thank you. Thank you. 谢谢。 Prosesi peletakan karangan bunga dilakukan oleh Prabowo diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Setelah memberikan penghormatan, Presiden Prabowo dan rombongan meninggalkan Tiananmen Square. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Selama 2 pekan ke depan, mulai hari Jumat 8 November hingga Senin 25 November 2024, Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke sejumlah negara.
Presiden Prabowo beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia mengawali kunjungan ke luar negeri dengan memenuhi undangan dari Presiden Cina. Setelah itu ke Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Sebelum melakukan lawatan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana pada hari Rabu kemarin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir. Dalam sidang, Prabowo menyampaikan sejumlah pengarahan penting, salah satunya mengenai perintah Prabowo kepada jajarannya untuk menghubunginya sewaktu-waktu jika terdapat suatu hal yang mendesak. Saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang, ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Lantas, seiring lawatan Presiden ke luar negeri, apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung akan memegang kendali pemerintahan Indonesia sementara? Apakah makna dibalik pesan Prabowo kepada para menteri untuk tetap menghubunginya jika ada urusan penting? Apakah menandakan urusan pemerintahan masih dalam kendali Prabowo? Lantas, adakah dasar regulasi yang mengatur tentang pengambil alihan tugas kepresidenan ke wakil presiden seiring kepala negara bepergian ke luar negeri ini? Tim TV One mengabarkan. Sebelum berangkat kunjungan kerja ke luar negeri, Prabowo Subianto sempat menitipkan pemerintahannya ke wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana jalannya pemerintahan selama kurang lebih 16 hari Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Terlebih dahulu yang sudah hadir ada Mas Tri Andika, pakar politik Universitas Bakri. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vena. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Selain Mas Tri Andika juga sudah tersambung pemirsa melalui sambungan Zoom. Ada Mas Dede Prayudi, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Uki, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Vena. Selamat malam Mas Tri. Selain kedua narasumber ini juga kita menunggu kehadiran dari narasumber kita yang lain, ada Bang Margarito Kamis. Tapi sebelumnya saya awali terlebih dahulu ke Mas Uki. Mas Uki, ini Pak Prabowo sebelum berangkat kunjungan ke luar negeri sempat menitipkan pemerintahannya ke wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Yang dimaksud menitipkan ini apa sih Mas Uki? Ya, jadi yang pertama-tama yang harus ditegaskan adalah selama Presiden Prabowo sedang melakukan tugas di luar negeri, yang dalam hal ini pada hari ini sedang berada di Tiongkok, ya, seluruh roda pemerintahan berjalan sesuai dengan arahan Presiden. Ya, saya garis bawahi arahan Presiden, yang dalam hal ini Presiden kita saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Kurang lebih seperti itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, bahwa kemudian ya ada kerja-kerja ya yang apabila seorang presiden itu sedang melawat ke luar negeri yang kemudian dapat diwakilkan oleh wakil presiden, maka ini sebenarnya adalah hal biasa ya yang sudah diatur di undang-undang ya. Jadi ada undang-undang dasar ya, yaitu pasal 4 ayat 2 itu yang bunyinya dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden. Jadi garis bawahi kata dibantu ya, karena belakangan ya kami dengar ada narasi seolah-olah diambil alih. Ini tidak diambil alih ya. Kalau diambil alih itu kan seolah-olah ada sesuatu objek yang tadinya berada di tangan si A kemudian diambil oleh si B. Nah, bukan itu konteksnya. Yang
terjadi saat ini adalah presiden sedang melakukan lawatan ke luar negeri, ya, dan wakil presiden dalam hal ini membantu kerja-kerja presiden. Jadi tidak ada pengambil alihan di sini, gitu ya. Dan apa saja ya kalau misalnya kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan ya yang dapat dilakukan oleh wakil presiden. Pertama, memimpin sidang kabinet. Kedua, memberikan pengarahan pelaksanaan kebijakan ya kepada para menteri. Ketiga, melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Termasuk juga yang keempat, menerima tamu negara. Yang kelima, melantik dubes dan berkuasa penuh RI ya dan menerima surat kepercayaan ya dari dubes pemerintahan negara asing ya. Meresmikan, membuka dan atau menghadiri acara kenegaraan atau acara resmi lainnya. Juga ada pemerintahan sehari-hari ya yang tugasnya itu sudah diatur ya melalui surat keputusan presiden yang dimana di sana ada tenggat waktunya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ini semua sudah merupakan hal yang lazim ya semenjak Republik ini berdiri. Ketika presiden sedang berada di luar negeri, maka sudah selayaknya wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden ya. Dalam hal ini mewakilkan presiden ya apabila memang dirasa dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mbak Vena. Baik, tapi kendali berarti satu komando tetap berada di Presiden Prabowo Subianto. Jadi artinya kalau misalnya ada apa-apa begitu bisa langsung ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya Gibran ini akan melapor gitu ke Presiden Prabowo Subianto, begitu Mas Uki? Oh iya, ya itu sudah pasti ya. Jadi antara presiden dan wakil presiden ya ini adalah satu kesatuan ya, sebuah paket yang namanya paket kepresidenan. Jadi kalau kita berbicara kepresidenan ya kita tidak berbicara nama tokohnya, kita bicara institusinya. Nah institusi kepresidenan ini ada presiden dan juga wakil presiden. Presiden adalah pemimpinnya, wakil presiden adalah pembantu presiden ya yang mewakilkan presiden terutama ketika presiden ini sedang berada di luar negeri atau berhalangan dan lain-lain. Dan tugasnya ya seperti saya katakan tadi ya menghadiri acara kenegaraan, seremonial, bahkan memimpin rapat kabinet dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang biasa saja ya. Jadi bukan kaitannya dengan pengambil alihan kekuasaan. Wah ini kan kesannya jauh sekali kayak kudeta gitu ya. Tidak. Justru ini menunjukkan kekompakan antara presiden dengan wakil presiden, walaupun ya Presiden Prabowo juga sempat menjamin kalau menteri-menterinya merasa perlu untuk mendapatkan arahan secara langsung ya, langsung ini artinya langsung dari presiden, jangan memakai cara-cara lama yang birokratik, yang feodal, yang terlalu struktural, yang berbelit-belit, banyak simpul-simpul yang harus dilewati. Enggak, langsung aja telepon, langsung saja hubungi ya, kalau bisa bahkan jangan telepon, konferensi saja. Kurang lebih seperti itu arahannya kemarin, ya, Mbak Pena. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya aturannya jika presiden kemudian melakukan ataupun ada agenda-agenda kunjungan ke luar negeri. Langsung saja sudah ada narasumber yang hadir, Bang Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara UI. Selamat malam, Bang Margarito. Malam. Oke, aturannya bagaimana, Bang? Jika Pertama begini ya, presiden... pertama saya mau bilang begini, saya bukan orang alumni UI, ya bukan dosen UI. Oke, baik. Itu ya, mesti clear itu ya. Begini, minta maaf dengan segala hormat ya pada siapa tadi itu? Beliau tadi Mas Uki. Ya enggak, yang baru bicara tadi. Iya, Mas Uki. Mas Uki ya? Dede Prayudi, Mas Uki. Oh iya, benar, yang bicara tadi yes. di TV itu ya. Dengan segala hormat saya kepada beliau, saya mesti bilang apa yang dibilang beliau itu salah. Kenapa salah, Bang? 1000% salah. Why? Jabatan presiden itu jabatan tunggal. Tidak ada satu peraturan perundangan pun yang mengatur bahwa presiden kalau pergi ke luar negeri atau berhalangan misalnya itu kewenangannya dikasih kepada presiden. Nggak ada tuh. Di masa Bung Karno dulu, ketika tahun 59 setelah dekret dan Bung Karno memegang kekuasaan presiden gitu ya, dan Bung Karno keluar negeri, waktu itu kan tidak ada wakil presiden kan, karena Pak Hatta itu sudah berhenti dari tahun 56, Desember 1956, kalau tidak salah tanggal 6 Desember 1956, Pak Harto, Bung Hatta berhenti dan Bung Karno tinggal sendirian menyelenggarakan kekuasaan gitu ya. Setiap kali Bung Karno keluar negeri, itu Bung Karno menugaskannya kepada Pak Laimena. Dan pakai kepres, didefinisikan apa yang ditulis, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Laimena. Begitu pulang baru dilaporkan kepada presiden. Nah, satu. Yang kedua, sepanjang yang saya mengerti, di masa Pak Harto itu tidak ada.
yang tugas-tugas ini dan segala macam diberikan lakukan ini. Kalaupun ada wakil presiden itu diberikan pekerjaan gitu ya di dalam negeri sekalipun, dengan Pak Harto ada di dalam negeri sekalipun, itu didefinisikan dalam surat tugas, semacam surat penugasan begitu ya, SK dari Kepres dari presiden untuk menangani apa. Misalnya di pemerintahan Pak Harto terakhir kalau tidak salah itu, misalnya Pak Tri itu diberi wewenang untuk mengurus misalnya kalau tidak salah dulu itu menerima laporan-laporan dari masyarakat gitu ya. Itu yang diberikan. Tidak bisa. Karena jabatan presiden itu jabatan tunggal. Anda lihat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan dan menurut Undang-Undang Dasar. Tidak ada wakil presiden. Nggak bisa itu ya, itu satu. Yang kedua, sekarang ini Mbak, kita ini kan biasa Zoom. Siaran TV ini bisa pakai Zoom kok. Di sana di setiap saat bisa berkomunikasi dengan presiden. Tidak ada halangan sama sekali, tidak ada hal hukum atau tidak hal politik yang menghalangi presiden untuk memberikan direction kepada menteri. Jadi presiden, wakil presiden bisa melakukan apa, katakanlah tindakan-tindakan pemerintahan sejauh, sekali lagi, sejauh ditugaskan oleh presiden. Dia tidak bisa mengambil prakarsa, apalagi memimpin rapat kabinet, lalu memberikan instruksi bla 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 bla. Tidak bisa sama sekali dalam sistem presidensial, kecuali kalau Anda mau kudeta. Begitu ya. Kecuali kalau Anda bikin kacau di negara ini, maka ada dua pemerintahan. Ada satu wakil presiden yang bisa instruksi kanan, instruksi kiri, lalu presiden instruksi itu katakanlah dalam tanda petik tidak selaras dengan cita rasa presiden, dan itu jadi kacau. Apa itu yang mau dilakukan sekarang di Indonesia sekarang ini di bawah presiden? Tidak bisa. Karena itu sekali lagi saya bilang tegas, presiden, wakil presiden tidak bisa memimpin rapat kabinet ya kecuali sejauh ditugaskan oleh presiden. Selama tidak ada tugas dari presiden, tidak ada SK dari presiden, tidak ada keputusan presiden, tidak ada instruksi dari presiden, wakil presiden tidak bisa memimpin rapat kabinet, tidak bisa memberikan direction kepada menteri-menteri. Kebijakan-kebijakan pemerintahan tidak bisa lakukan. Why? Karena itu dipegang sendiri oleh presiden. Tidak ada cerita lain. Oke, baik Mas Uki silakan ditanggapi. Ini katanya salah nih, harusnya ada Kepres dan juga surat tugas. Silakan Mas. Iya, itu kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Margarito itu sebenarnya setarik nafas ya dengan apa yang saya katakan. Mungkin Pak Margarito tadi memperhalusnya dengan kata kecuali ditugaskan oleh presiden. Ya, memang dari tadi pertanyaan Mbak Vena adalah soal penugasan wakil presiden ya dari presiden, kurang lebih seperti itu ya. Dan hak-hak tersebut ya itu memang sudah diatur ya. Tadi saya sudah mengatakan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya. Ada juga TAP MPR nomor 7 ya /MPR tahun 1973 yang bunyinya ya pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1 dan 3 ya, tentang keadaan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia berhalangan, bahwa dalam hal presiden berhalangan sementara maka presiden menugaskan ya. Jadi ini betul apa kata Pak Margarito ya. Dan mungkin Pak Margarito tadi berasumsi bahwa jawaban saya itu kehilangan konteks menugaskannya itu ya. Jadi maka presiden menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas-tugas presiden yang jangka waktu penugasan penunjukannya ditentukan oleh presiden ya. Adapun tugas-tugasnya ya, ini ada Kepres ya nomor 8 tahun 2000 ya tentang penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas ya. Ini memimpin sidang kabinet, memberi dan lain-lain yang tadi itu ya, memberi pengarahan dan lain-lain. Jadi Kepresnya itu tentu saja ada ya, dan terkait dengan penugasan ini juga ada hitam di atas putih yang dimana ini ada jangka waktunya ya dari semenjak tanggal 8 tadi ya, 8 kemarin ya, selama 16 hari ke depan. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Pak Margarito, benar bahwa di sini ada penugasan oleh presiden ya, dan penugasan tersebut tentu saja tidak bersifat liar, yang dimana ini wakil presiden melakukan rapat kabinet tanpa berkonsultasi, tanpa instruksi dari presiden, itu tentu saja tidak mungkin. Demikian Mbak Vena. Oke, artinya ada penugasan ya. Saya mau ke Mas Tri Andika. Mas Tri, apa sebetulnya maksud dari Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan begitu untuk wakil presiden ya? Karena kalau kita tarik dari pernyataan dari Bang Margarito, ini harusnya juga tetap bisa berkomunikasi walaupun dari jarak jauh, karena teknologi sudah canggih saat ini. Ya, kalau di atas kertas secara konstitusional sudah jelas tadi yang seperti Bang Margarito sampaikan, bahwa sistem presidensial ini power ada di tangan presiden, kewenangan itu seluruhnya terpusat di presiden. Ya, wakil presiden
Kalau dalam Undang-Undang Dasar kita lihat ya, tidak ada satu pasal pun yang spesifik mengatur kewenangan presiden kecuali jika presiden berhalangan. Berhalangan itu bisa meninggal, kemudian mungkin sakit parah juga, dan sehingga tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal, secara optimal gitu ya. Nah, saya melihat dalam konteks politiknya ini masih masa-masa awal pemerintahan Prabowo Subianto, dan kalimat yang disampaikan oleh presiden sebelum lawatan ke luar negeri ini merupakan bentuk penegasan presiden terhadap gaya organisasinya, bahwa meskipun presiden sedang ke luar negeri, Anda tetap bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi apalagi tadi kalau disampaikan meskipun sudah berbicara dengan Menko tetapi masih kurang puas, silahkan bisa menghubungi saya. Ini kan menandakan bahwa Presiden Prabowo mencoba untuk lebih mengatakan tidak ada hambatan apapun sekarang untuk berkomunikasi dengan presiden, dan saya pikir ini bentuk penanaman leadership, gaya leadership beliau ya kepada para menteri-menterinya yang masih baru ini gitu ya. Sehingga kedepannya ketika presiden tetap berkunjung ke luar negeri ya, para menteri-menteri sudah terbiasa dengan pola yang seperti ini. Jadi konteks politiknya saya pikir ini masa-masa awal pemerintahan, sehingga presiden perlu menyampaikan gaya kepemimpinannya ketika beliau sedang ada di luar negeri. Oke, jadi artinya penugasan yang kemudian disampaikan, dititipkan ke Mas Gibran ini juga penugasan seperti apa sih yang Mas Tri lihat? Ya, kalau kita lihat, saya belum baca ya spesifik surat dari presiden ke Wapres terkait dengan penugasan itu. Tetapi itu setiap presiden punya stylenya masing-masing. Kalau mungkin dulu Presiden Jokowi dan JK ya, Pak JK mungkin diberikan area tugas di bidang ekonomi, kesejahteraan gitu ya. Kemudian dulu juga mungkin SBY JK gitu ya. Ada area penugasan spesifik yang dilimpahkan kepada Wapres gitu. Itu setiap presiden dan Wapres punya stylenya masing-masing, dan tidak ada satu aturan baku harus mengatur ini, harus mengatur itu. Kalau saya lihat mungkin Mas Gibran ini ditugaskan untuk tetap memonitor situasi tentang kesejahteraan gitu ya, keresahan-keresahan. Tetapi tetap meskipun itu diberikan tugas, keputusan tetap ada di tangan presiden. Gitu ya. Sebagai Wapres sebenarnya tidak ada keputusan politik yang bisa diambil oleh Mas Gibran sebagai Wapres ketika tidak dikomunikasikan kepada presiden. Oke, baik. Menarik untuk kita dalami pemirsa. Kita ingin tahu juga seberapa luas kemudian, ini kan sudah ada penugasan, sudah ditegaskan juga oleh Mas Uki tadi. Bagaimana kemudian seluas apa kewenangan yang bisa dilakukan oleh Wakil Presiden? Kami akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Margarito, pertanyaan menggantung tadi, saya mau kembali terlebih dahulu ke Mas Uki. Mas Uki, kami ingin tahu lebih detail begitu dalam penugasan ataupun kepres mengenai tugas dari Wakil Presiden selama Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ini apa Mas, sebelum kita membahas mengenai seberapa luas wewenangnya nanti ke Bang Margarito, Mas Uki? Ya. Tolong ulangi lagi pertanyaannya Mbak Vena, mohon maaf. Ya, Mas Uki mungkin bisa didetailkan begitu mengenai penugasan ataupun kepres terhadap Wakil Presiden selama Presiden melakukan kunker ke luar negeri? Oh, kepres yang dikeluarkan ya? Ya, terkait dengan kepres yang dikeluarkan, yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini adalah kepres tersebut dikeluarkan ya menjelang atau satu hari ya, itu menjelang presiden berangkat ya. Lalu kemudian di kepres tersebut itu ditulis ya tanggalnya itu semenjak tanggal 8 sampai dengan 16 hari kerja, 16 hari mohon maaf ya, yaitu tanggal 20 sekian itu. Kalau nggak salah saya itu tanggal 24 ya, tanggal 24 November gitu. Nah, terkait dengan tugas-tugasnya sendiri memang ada hal-hal yang saya tidak bisa kasih tahu ya, tapi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang kaitannya dengan apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo, akan tetapi Presiden Prabowo tidak bisa menghadiri ya, atau tidak bisa lakukan dalam kaitannya dengan beliau sedang berada di luar negeri. Jadi terkait dengan penugasan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka ini sendiri, ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Presiden, tapi Presiden berhalangan, dan dalam hal ini ditugaskan kepada Wakil Presiden semenjak tanggal 8 sampai tanggal 24 nanti, Mbak Pena. Jadi untuk penugasannya sendiri, mohon maaf saya sampai sekarang ini belum bisa atau belum mendapatkan lampu lah untuk
mengatakannya di ruang publik. Demikian, Mbak Vena. Bang Margarito, seberapa luas wewenangnya jika sudah ada penugasan begitu? Enggak, yang begini, nomor satu begini. Ini kan kepres, ini kan tindakan publik. Ini kan bukan barang rahasia. Jadi apa yang mengakibatkan tidak bisa diberitahukan kepada rakyat gitu. Keputusan presiden itu kan, ini bukan sekali lagi bukan keputusan presiden untuk lakukan tindakan-tindakan ilegal kan. Ini cuma penugasan doang kok. Jadi apa yang menjadi soal sehingga tidak bisa diberitahukan kepada kita rakyat ini. Itu satu ya gitu ya. Saya kira ini keliru nih. Yang kedua yang saya bilang begini, apapun itu yang paling mungkin adalah ya sudahlah dia kepresnya itu ya seperti tidak ada kepres juga sebenarnya kalau penugasan itu, sebab misalnya dia pergi melihat anak-anak makan di sekolah misalnya begitu ya, dia pergi lihat stasiun kereta misalnya, stasiun itu segala macam, itu kan tidak perlu ada penugasan lain gitu, dia apa aja. Yang tidak bisa adalah wakil presiden ini, dia tidak bisa terbitkan keputusan wakil presiden, dia tidak bisa mengedarkan tidak bisa mengeluarkan edaran atau apapun namanya sejenis itu yang wakil presiden, dia tidak bisa mengeluarkan instruksi presiden. Seluruh tindakan-tindakan hukum pemerintahan yang selama ini yang melekat pada presiden itu tidak bisa dilakukan oleh presiden. Dia tidak bisa teken SK orang naik pangkat, dia tidak tidak bisa teken SK untuk orang geser orang dari satu jabatan ke jabatan lain dan seterusnya. Praktis secara hukum seluruh tindakan hukum pemerintahan tidak bisa dilakukan oleh wakil presiden. Suka atau tidak, senang atau tidak. Terus bedanya apa, Bang? Ya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya sudah ada atau tidak ada ya begini aja nih. Jadi yang paling mungkin ya kalau dia mau pergi resmiin begitu, buka rapat munas misalnya, kongres misalnya, ya itu kan tidak perlu ada izin dari presiden atau tidak perlu ada penugasan dari presiden gitu ya. Jadi yang begitu-begitu aja yang bisa dilakukan oleh presiden, tidak kurang dan wakil presiden, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak mungkin, saya pastikan itu tidak mungkin dari segi tata negara presiden memberikan kewenangan ke pemerintahan khusus dalam konteks hukum kepada wakil presiden. Itu nothing, tidak mungkin itu dilakukan oleh presiden di dalam kepres ini. Yang paling mungkin adalah ya sudahlah, Anda terima saja kalau wakil presiden, menteri-menteri bertanya, ya Anda kasihlah sejauh mungkin bisa begitu ya. Kalau ada yang ini orang tamu datang, ya Anda terima saja begitu. Tapi tidak bisa memberikan direction atau tindakan-tindakan yang bersifat imperatif atau yang menimbulkan konsekuensi hukum. Itu tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau dilakukan itu tidak sah. Dan presiden anytime bisa cabut seluruh tindakan hukum, tindakan-tindakan wakil presiden yang punya konsekuensi hukum. Oke, jadi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, karena itu sistem. Tidak bisa keluar dari itu. Kalau keluar dari itu kita bikin kacau. Itu tanda-tanda kacau tuh. Kalau keluar dari garis konstitusi itu berarti ada tanda-tanda mau bikin kacau tuh. Oke, Mas Tri silakan. Ya, setiap presiden dan wapres punya gaya koordinasinya masing-masing. Saya masih ingat di masa Yusuf Kala sebagai wapres ya. Karena beliau punya latar belakang kompetensi di bidang ekonomi, maka ada ruang sedikit yang diberikan oleh Presiden saat itu SBY dan juga Jokowi untuk berkoordinasi dengan menteri-menteri ekonominya. Tapi itu pun juga bukan sebagai sebuah keputusan, hanya melakukan koordinasi dan mengupdate sesuatu sehingga Pak Yusuf Kala bisa menyampaikan kepada Presiden. Ya. Dan saya pikir juga sebenarnya walaupun itu tidak tertulis ya, peran Wapres juga bisa seperti itu, peran Gibran saat ini bisa seperti itu juga. Nah, yang menjadi sorotan saya dari pidato Presiden sebelum lawatannya adalah justru bukan ke Wapresnya ya, tetapi justru kepada Menko-Menkonya. Ya. Menko ini kan lebih punya wewenang untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, ataupun menteri-menteri di bawahnya Menko juga lebih punya wewenang untuk mengambil keputusan. Disitulah Pak Prabowo semestinya bisa khawatir kalau ada keputusan dari menteri ataupun Menko yang diambil pada saat beliau pergi tetapi tidak dikoordinasikan. Sehingga kalimat politik ataupun statement politik dari Presiden Prabowo untuk mengatakan telepon saya, hubungi saya, itu lebih kepada menurut saya lebih kepada Menko dan Menteri, ya, bukan kepada Wapres untuk mengambil, untuk antisipasi jika ada kebijakan-kebijakan yang diambil ketika beliau sedang lawatan. Kalau Wapres, saya setuju dengan Bang Margarito, tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil oleh Wapres. Baik presiden ada di tempat maupun presiden tidak ada di tempat. Tidak ada itu, kecuali ya memang secara politik Presiden Prabowo menyampaikan kepada Gibran, Anda boleh mengambil titik-titik ini dan saya sudah otomatis approve. Misalnya ada statement seperti itu dan itu tertulis.
maka Wapres bisa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kalimat pernyataan presiden terakhir itu lebih ditujukan kepada Menko dan menterinya yang lebih punya otoritas untuk mengambil kewenangan, bukan kepada Wapresnya. Oke, tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil oleh dan wakil saya presiden. rasa si siapa tadi itu yang di mana itu Basuki tadi itu, buka aja itu Kepres itu, judul Kepres itu apa, isinya berapa pasal, secara substansi apa saja tuh, sehingga kita tahu jangkauan penugasan dia berikan kepada Wapres itu apa saja, dan untuk kita takar apakah penugasan itu bertentangan atau menyangkal perintah-perintah konstitusi atau tidak. Saya duga, karena jangan salah, ini negara bukan punyanya Pak Prabowo atau punyanya Gibran loh, ini negara punya bangsa kita, dan Pak Prabowo waktu pidato pertama di pelantikan itu kan sudah bilang negara ini ada karena rakyat, kita bekerja untuk rakyat dan di atas semuanya untuk rakyat gitu ya. Jelas itu karena itu. Jadi apa yang dirahasiakan dari Kepres itu? Apa jangkauannya, apa isinya, segala macam. Buka. Ini bukan barang rahasia kok. Kalau saya lihat gini juga Bang ya. Ya gitu loh. Dalam salah satu wawancara di televisi, Pak Prabowo sudah menyatakan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan Wapres. Hal itu direspon oleh presiden untuk menepis anggapan presiden itu urusan luar negeri, Wapres urusan dalam negeri. Dalam salah satu pernyataan di TV itu, beliau mengatakan tidak ada pembagian tugas. Secara keseluruhan presiden itu tugasnya. Nah, menurut saya dan memang tidak bisa dibagi. Satu komando begitu ya. Menurut saya tidak bisa dibagi. Dari situ, sekalipun ada Kepres, Bang Margarito, sifatnya saya pikir normatif, meskipun saya belum membacanya ya. Sifatnya normatif saja, bahwa selama saya tidak ada, mungkin ada acara-acara seremoni yang tadinya sudah diagendakan untuk saya boleh dihadiri oleh Pak Wapres. Mungkin normatif seperti itu. Dan hanya itu yang paling mungkin. Tidak bisa keluar dari itu. Tidak bisa sama sekali. Dan ini masalahnya masalah konstitusi. Begitu ya. Dan Anda tahu gitu ya, rancangan mengenai jabatan presiden itu disifatkan sebagai jabatan tunggal. Jabatan tunggal itu bermada hukum atau berakibat hukum, bahwa jabatan itu, seluruh hal yang ada dalam jabatan itu tidak dibagi kepada Wapres dengan alasan apapun, untuk tujuan apapun. Begitulah konstitusi. Jadi mau apa? Jadi tidak bisa keluar dari itu. Karena itu tidak mungkin ada Kepres tadi itu bermaterikan hal di luar constraint konstitusi. Tidak mungkin itu. Karena itu berbahaya. Sekalipun itu dilakukan oleh presiden gitu ya. Jadi sebatas itu. Itu presiden, wakil presiden. Dan saya rasa ini wakil presiden kan masih banyak kerjaan. Ini sekolah-sekolah yang mau bikin kasih gratis kan banyak juga yang belum kunjungi kan. Jadi dipermaksimalkanlah kunjungan ke sekolah-sekolah, cek-cek orang udah makan belum, baguslah itu. Nanti mungkin setelah ini bisa dijabarkan begitu ya per detailnya tugas-tugas wewenangnya seperti apa yang kemudian ini nanti. Tapi saya rasa tidak perlu. Oke, baik. Sama sekali tidak perlu. Baik, tidak diperlukan sama sekali. Bang Margarito, kita ingin tahu juga sebetulnya sejauh ini sudah adakah jadwal mengenai rapat 1 minggu ke depan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Nanti kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda. Kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Uki, sejauh ini untuk 1 minggu ke depan, apakah sudah ada jadwal begitu mengenai rapat-rapat yang akan digelar setelah Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri? Ya, rapat-rapat koordinasi itu tentu ada ya. Inilah yang tadi saya katakan, kenapa saya tidak bisa membukanya, karena memang bukan kewenangan kantor komunikasi kepresidenan ya untuk membuka jadwal-jadwal rapat-rapat koordinasi, karena di sini ada Setpres dan Setwapres, ada BPNI yang lebih berwenang untuk membuka jadwal-jadwal ya, terutama rapat-rapat koordinasi yang di sini melibatkan Kabinet Merah Putih, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa kemudian ini akan dibuka, sudah pasti akan dibuka. Ini hanya masalah saya tidak memiliki kewenangan untuk membuka ini sebelum yang berwenang itu membuka terlebih dahulu, kurang lebih demikian. Jadi kalau ditanya apakah ada jadwal-jadwal koordinasi, rapat koordinasi, ya tentu saja ada. Jadi saya kembali dulu ya kepada merespon diskusi kita tadi ya. Betul ya, memang tidak ada pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh wakil presiden ya. Yang dilakukan oleh wakil presiden itu hanya rapat-rapat koordinasi ya, atau memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan ya. Sekali lagi pelaksanaan kebijakan, tapi tidak membuat kebijakannya itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada kebijakan yang akan diteken oleh wakil presiden kecuali memang atas seizin presiden. Dan sejauh sepemahaman saya ya dalam lawatannya kali ini selama 16 hari Presiden Prabowo ke Tiongkok, ke Amerika Serikat, ke Brazil, ke Peru dan lain-lain,
itu rapat-rapat itu hanya pengarahan itu hanya sebatas pengarahan untuk pelaksanaan kebijakan dan bukan mengambil kebijakan itu sendiri. Dan itu pun Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka itu harus melakukannya under very close consultation dengan Pak Presiden Prabowo Subianto dan akan melaporkan secara keseluruhan jalannya seluruh rapat-rapat, acara-acara yang dihadiri kepada Presiden Prabowo Subianto begitu Presiden pulang. Demikian Mbak Vena. Oke, sudah ditegaskan oleh Mas Uki. Saya mau ke Mas Tri. Mas Tri, kondisi kabinet kita cukup ideal nggak sih setelah beberapa hari menjabat begitu, kemudian Presiden dalam posisi tidak ada di dalam negeri begitu? Ya, sebagai sebuah katakanlah seremonial awal di awal-awal penjabatan presiden ini, saya pikir penting ya untuk melakukan lawatan ke luar negeri, apalagi ada momentum presiden Amerika terpilih, kemudian juga ada beberapa proyek dengan negara-negara besar seperti China, kemudian di Brazil juga ada agenda G20. Saya pikir ini satu hal yang memang presiden butuh hadir dalam forum-forum besar itu untuk membuat Indonesia bisa lebih relevan dengan dinamika yang ada di level internasional. Ya. Tetapi kalau dilihat dari struktur kabinet hari ini, tentu secara politik ini tetap saja punya potensi untuk terjadi friksi. Apalagi kabinet Pak Prabowo ini hari ini kabinet sangat gemuk sekali dan heterogen. Ya. Dari partai-partai yang awalnya mendukung, kemudian tidak mendukung, lalu mendukung lagi. Ya. Jadi secara politik ini warna-warninya sangat beragam. Dan tentu sebagai seorang presiden, jabatan politik, Pak Prabowo harus melakukan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah antisipatif ya untuk konflik-konflik politik yang bisa saja muncul ya. Dan saya pikir di awal-awal ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menyampaikan kalimat tegas seperti itu. Saya harus tetap hadir, hubungi saya kalau ada apa-apa, karena kalau situasinya nanti sudah agak panjang dan sudah ada riak-riak masalah, kalimat politik seperti itu bisa saja dimaknai macam-macam. Tetapi ini mumpung kondisinya masih awal dan masih baik-baik saja semua, saya pikir kalimat presiden itu merupakan penegasan bahwa presiden akan totalitas ya dalam menjalankan tugasnya dan tidak ada pembagian tugas ataupun kekuasaan dengan wapres sebagaimana yang tadi kita diskusikan. Dan sekali lagi saya menekankan sebenarnya pernyataan presiden lebih untuk mengantisipasi kalau ada Menko dan menterinya yang mengambil keputusan strategis tanpa berkoordinasi dengan presiden ketika beliau ada di luar negeri. Oke, walaupun memang berada dalam negeri harus tetap satu komando dan berkomunikasi kepada beliau untuk kemudian mengambil keputusan begitu. Bang Margarito. Ya. Iya, pertama begini, penegasan presiden itu menandai secara hukum ya bahwa dia paham jabatan ini jabatan tunggal, kekuasaan pemerintahan itu sepenuhnya ada pada tangan dia, tidak pada siapapun, tidak dibagi kepada siapapun dengan alasan apapun, maka Anda silakan berkomunikasi langsung dengan saya. Dan dengan begitu, itu juga memberikan kepada Gibran bahwa Anda tidak punya apa-apa, ya, Anda tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan ini dan segala macam, semuanya karena saya. Dan itu merupakan perintah dan atau penegasan konstitusi. Kita stand by konstitusi, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, perkara koordinasi, menurut saya itu lebih tepat berkoordinasi dengan presiden, gitu ya. Kalau mau mengetahui misalnya hal ihwal di bidang politik dan keamanan, yang paling tahu itu adalah Pak Budi Gunawan. Begitu jadi Pak Presiden bila mau mengetahui keadaan politik dan keamanan dalam negeri sepanjang beliau ada di luar, komunikasi aja langsung dengan Menko Polkam begitu ya. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya mau tahu bidang soal-soal di bidang ekonomi, berkomunikasi saja dengan Menko di bidang ekonomi, karena mereka ini Menko ini kan membawahi menteri-menteri di bidang yang dikoordinasikan itu, jadi dia pasti lebih tahu detail dari masalah-masalah di kementerian atau masalah-masalah di kementerian yang diurusi oleh mereka itu jauh lebih tepat dibanding dengan menanyakan pada wapres yang tidak punya kewenangan apapun dan tidak bisa memberikan instruksi apapun. Jangan salah, Menko itu bisa memberikan instruksi kepada menteri-menteri, bisa menentukan arah kebijakan kepada menteri-menteri, bisa memberikan direction kepada menteri-menteri, dan itu tidak bisa dilakukan oleh wapres. Lantas dengan begini peran wapres ini sebetulnya ya, wapres ini begini, kalau mau cerita asal usulnya ini ya, ini cerita asal usul ini. Wapres ini, nah ini kalimatnya tidak enak memang.
Tapi begini, saya mau bikin sederhana begini, supaya biar enak itu. Nanti aja kalau presiden itu berhalangan tetap, baru Wapres kerja. Jadi mula-mula ini jabatan ditemukan oleh orang Amerika. Ya, ketika perdebatan pembentukan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 1787 pada Mei 1787 sampai dengan September 1787, dari Mei sampai dengan September itu orang cuma bicara presiden. Tidak pernah bicara Wapres. Lalu tiba-tiba ada yang nanya, bagaimana kalau presiden ini dia mati? Dia incapacity misalnya, karena macam-macam kesehatan bla bla bla. Terus gimana kita? Kita bikin pemilu ulang. Kita bikin bagaimana? Bikinlah jabatan wakil presiden itu analog dengan putra mahkota di kerajaan Inggris. Maka bikinlah jabatan presiden itu. Itu sebabnya John Adams, wakil presiden pertama di dunia ini, itu dia bilang, ini para pendiri negara, para pembentuk Undang-Undang Dasar Amerika ini begitu hebat pikirannya, begitu kreatif pikirannya, begitu arif pikirannya, sehingga membentuk jabatan yang namanya Wapres ini. Ini sama dengan sangkar emas dan aku taruh di dalamnya. Tidak bisa bikin apa-apa. Itulah Wapres, memang itu risiko. Jadi tunggu aja, kalau nanti ada apa-apa ya baru. Kalau tidak ada apa-apa sepanjang ini ya begitu-begitu aja. Ini sebabnya satu waktu saya mengatakan di tempatnya Bang Karni, kalau tidak salah pada waktu itu, saya bilang tidak ada manusia yang paling senang di Republik ini kecuali Wapres. Karena dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi dia dikasih duit oleh negara. Dia dikasih duit negara, diberikan protokol oleh negara, diurus segala macam oleh negara. Itulah Wapres. Mau apa? Mau apa? Jadi tidak boleh keluar dari konstitusi. Oke, baik. Saya Kita senang tambah Pak Presiden faham mengenai konstitusi dan memberikan direction persis seperti apa yang diperintah oleh konstitusi. Senang saya itu. Mas Uki, kedepannya masih banyakkah kemudian lawatan-lawatan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri begitu? Ya, kalaupun ada, itu adalah lawatan-lawatan yang sudah tidak bisa dihindari lagi, gitu ya. Jadi Presiden Prabowo juga sempat mengatakan ya waktu itu di sebuah pertemuan deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, beliau mengatakan bahwa saya ke depan akan melawat ke Tiongkok. Dan kalau saya ke Tiongkok nggak enak juga kalau saya nggak ke Amerika Serikat gitu ya, sambil memang ini nadanya bercanda ya. Artinya memang di sini ada sebuah situasi yang tidak bisa dihindari lah kalau misalnya pun harus melakukan lawatan. Tapi yang jelas adalah Presiden Prabowo itu memimpin sebuah kabinet yang diminta untuk lakukan efisiensi besar-besaran, ya. Yang dalam hal ini ya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yang melakukan direct coordination dengan Presiden Prabowo tanpa seorang Menko pun ya. Itu juga sudah melakukan kalkulasi terkait dengan efisiensi pemerintahan itu ya, terkait misalnya dengan lawatan ya atau kunjungan keluar kota, nggak hanya luar negeri loh ya, juga keluar kota dan lain-lain, itu diminta untuk bisa dikurangi sebanyak sekitar 50%. Jadi kedepannya tentu saja masih akan ada ya, tentu saja akan ada misalnya nanti ada G20 lagi di mana atau kunjungan-kunjungan sifatnya regional ya, misalnya di ASEAN. Nah itu tentu saja tidak dapat bisa dihindari, tapi itu tetap dengan menggunakan prinsip efisiensi yang besar-besaran. Demikian, Mbak Fena. Oke, Mas Uki, terakhir mungkin bisa dipertegas lagi mengenai tugas dari Presiden dan juga Wakil Presiden begitu untuk kemudian mengklarifikasi adanya berbagai persepsi, Mas Uki. Iya. Jadi yang benar ya sebenarnya tadi Pak Margarito, Mas Tri itu sudah tepat ya bahwa negara ini dipimpin oleh satu orang presiden ya. Adapun kemudian wakil presiden ya itu menjalankan tugasnya apabila presiden berhalangan, itu pun ya atas penugasan si presiden ya. Apabila memang misalnya presidennya berhalangan tetap, itu sudah pasti seperti yang dikatakan oleh Pak Margarito, dan inilah ruang yang disediakan oleh undang-undang kita, peraturan perundang-undangan kita, dan inilah yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan style koordinasi antara presiden dan wakil presiden, betul memang ada setiap presiden dan wakil presiden pastinya memiliki style komunikasi dan koordinasi yang berbeda-beda. Namun kalau kita berbicara Presiden Prabowo ya, beliau dengan tegas ya mengatakan bahwa negara tetap di bawah kendali pemerintah. Pemerintah yang di sini tetap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ya, adapun hal-hal ya yang
bisa diwakilkan ya oleh oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah hal-hal yang sifatnya sudah didelegasikan ya melalui penugasan, dan penugasan tersebut memang sudah disampaikan secara verbal dan juga secara tertulis dari Presiden Prabowo ke Wakil Presiden Rakabuming Raka. Jadi tidak ada pembagian tugas, apalagi pembagian kekuasaan, apalagi pengambil alihan ya. Ini berbahaya sekali diksi pengambil alihan ini. Demikian, Mbak Fena. Oke, tidak ada pembagian tugas, tidak ada pengambil alihan. Terima kasih banyak Mas Uki atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Bang Margarito, terima kasih Mas Triandika. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kejaksaan Agung diminta membongkar sebuah perkara yang diduga dimainkan Zarov Richard dalam pusaran suap hakim kasus Ronald Tanur. Desakan ini mengacu pada temuan tumpukan rupiah hampir 1 triliun di rumah Zarov. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya, dari mana hasilnya, apa karena jual beli perkara atau karena suap. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan. Penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard oleh Kejaksaan Agung seakan membuka pintu masuk membongkar praktik mafia peradilan yang dilakukan oknum penegak hukum. Mengiringi penangkapan itu ditemukan pula uang tunai senilai lebih dari 900 miliar rupiah dan emas batangan antam seberat 51 kg di rumah Zarov Richard. Temuan tersebut seketika menyuguhkan tanya, bagaimana Zarov Richard memperoleh semua itu? Kuat dugaan, gepokan uang dan emas-emas batangan itu didapat Zarov Richard dari pihak-pihak berperkara yang menggunakan jasanya. Zarov Richard menyebut aset panas itu ia kumpulkan dari tahun 2012 hingga dirinya pensiun pada 2022 lalu. Belakangan terungkap Zarov Richard disebut sebagai maklar kasus yang sanggup mempengaruhi keputusan hakim sesuai kepentingan pengguna jasanya. Bila berkaca dari jumlah aset yang ditemukan itu, dapat dibayangkan berapa perkara yang ditangani Zarov Richard. Andai satu perkara ia mendapat 5 miliar rupiah, maka ada lebih dari 180 perkara yang ia pegang. Jumlah ini tentu hanya perkiraan kasar saja. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard disebut memperoleh upah sebesar 1 miliar rupiah. Zarov Richard diringkus setelah penyidik mencokok 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur pada 24 Juli 2024. Menyertai penangkapan 3 oknum hakim itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik dan menemukan uang tunai senilai 20 miliar rupiah. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya, dari mana hasilnya, apa karena jual beli perkara atau karena suap atau kemudian karena faktor-faktor yang lain gitu loh, supaya tidak muncul berbagai spekulasi, tidak muncul berbagai fitnah, tetapi justru dalam rangka membantu untuk menuntaskan perkara ini. Jadi sangat penting gitu ya untuk menelusuri sumber-sumber keuangan tadi itu, sumber-sumber dari kejahatan tadi itu, termasuk juga bahwa yang dilakukan adalah bagaimana penyidik ini menjadikan satu upaya pemberantas mafia peradilan itu tidak sekedar retorika, tidak sekedar ya artifisial, tetapi betul-betul otentik gitu ya, supaya ke depan tidak terulang. Karena diksi kosakata bahwa mafia peradilan itu sudah lama terungkap. Ujung cerita kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang melibatkan 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mantan pejabat MA Zarov Richard, dan sejumlah tersangka lain tampaknya masih jauh dari kata selesai.
Diyakini banyak informasi penting yang belum sepenuhnya terungkap dari para tersangka. Bisa jadi keterangan mereka bakal menyeret nama-nama lain yang terkait langsung kasus tersebut maupun kasus berbeda. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan. Bagaimana caranya? Kita dorong si tersangka ini untuk berani ngomong yang sebenarnya. Kalau ternyata ada ketakutan atau ada keberanian, audit terkait putusan-putusan. Lakukan misalnya oleh jajaran Mahkamah Agung memeriksa tentang kasus ini, termasuk juga bagaimana penyidik berani untuk memperluas cakupan pemeriksaan penyidikannya. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencermati model yang diperbuat Zarofrikar memiliki kemiripan dengan jaringan bandit peradilan yang pernah diproses hukum pada tahun 2017 silam yang kala itu melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kemiripan Zarofrikar dan Nur Hadi, yakni keduanya bukanlah seorang hakim Mahkamah Agung, namun perannya sebagai makelar kasus membuat mereka memiliki pengaruh kuat terhadap putusan hakim. Bagi pemerhati hukum, khususnya pemantau peradilan, penangkapan Zarofrikar ini bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Karena kalau kita cermati lebih lanjut, pola yang dilakukan oleh Zarof ini hampir serupa dengan yang dilakukan oleh jaringan mafia peradilan lainnya yang pernah diproses hukum pada tahun 2017 lalu, yaitu Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung, di mana keduanya meskipun bukan merupakan hakim, tapi memperdagangkan pengaruhnya untuk bertindak sebagai perantara untuk menghubungkan antara pihak yang sedang berperkara dengan hakim yang sedang menangani perkara tersebut, yang mana itu membuka ruang negosiasi di mana outcome-nya adalah putusan pengadilan yang menguntungkan salah satu pihak tersebut. Kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang menyeret 3 oknum hakim PN Surabaya dan mantan pejabat MA Zarofrikar boleh jadi layaknya puncak gunung es praktik-praktik pencoleng peradilan. Meski begitu diakui, tak mudah bagi pihak-pihak berwenang mengalirkan angin perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sebab untuk mengarah ke sana, tidak sekedar butuh langkah besar dan berani, namun juga kemauan segenap pihak. Dengan begitu, solusi permasalahan hingga ke akar persoalan dapat digapai. Meskipun jaringan mafia peradilan itu pernah ditindak oleh aparat penegak hukum, tapi praktiknya masih tetap ada sampai saat ini. Ada 2 kemungkinan yang ICW lihat di sini. Pertama, memang tidak pernah ada kemauan dari diri Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi secara besar-besaran di lembaganya. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut hakim atau jaringan mafia peradilan lainnya itu tidak pernah menyasar sampai aktor intelektualnya. Sehingga lagi-lagi kami harus katakan bahwa penangkapan Zarofrikar ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk membongkar jaringan mafia peradilan yang lebih luas di internal Mahkamah Agung. Mendambakan Republik ini memiliki sistem peradilan yang ideal hingga terciptanya kesatuan hukum dan meningkatnya akses masyarakat pada keadilan bukanlah mimpi yang tidak mungkin diwujudkan. Apalagi sejak tahun 2000 silam, reformasi peradilan telah berjalan. Perlu ditelusuri asal-usul uangnya. Jadikan momentum ini untuk membongkar mafia peradilan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tim gabungan narkoba Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang menggerebek permukiman lorong kerabat Lima Ulu yang diduga menjadi kampung narkoba. Dari penggerebekan, petugas menangkap 7 orang pengedar narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menyasar beberapa titik di Jalan Kiai Haji Azari Lorong Kerabat Kelurahan Lima Ulu, Palembang yang menjadi target operasi tim gabungan. Beberapa orang yang sedang pesta narkoba panik dan mencoba lari dari sergapan polisi. 7 orang pengedar dan pemakai berhasil diamankan polisi dan langsung digelandang ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut.
Selain itu, polisi juga menyita barang bukti beberapa paket narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu, termasuk alat isapnya. Wadir Narkoba Polda Sumatera Selatan didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Palembang yang memimpin penggerebekan ini menjelaskan jika penggerebekan ini merupakan langkah bersih-bersih 100 hari program Presiden Prabowo yang bertujuan memberantas peredaran narkoba. Pemirsa, 64 narapidana gembong narkoba dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Puluhan napi gembong narkoba yang dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah ini berasal dari sejumlah lapas di wilayah Sumatera Utara. Dengan pengawalan ekstra ketat dari pasukan Brimob, para narapidana berjalan dengan tangan terborgol menuju kapal yang akan membawa mereka ke Pulau Nusa Kambangan. Para napi yang dipindahkan ini termasuk dalam kategori napi beresiko tinggi. Mereka diketahui terlibat peredaran dan penggunaan narkoba serta pengaturan judi online meski berada di dalam penjara. Rencananya di Pulau Nusa Kambangan, puluhan napi ini akan menempati lapas super maksimum security atau 1 napi 1 sel untuk memudahkan pemantauan di dalam penjara. Dengan menempati napi-napi gembong narkoba di lapas super maksimum security, diharapkan mampu memutus jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga mengantuk, seorang pengendara motor terlibat kecelakaan dengan sebuah bus antar kota antar provinsi di kilometer 200 Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Akibatnya korban terjepit di kolong bus. Posisi dari Putra Afrianto, pengendara sepeda motor yang terjepit persis di kolong bus, membuat petugas kepolisian yang berupaya mengeluarkan korban sempat mengalami kesulitan. Berkat bantuan warga setempat, korban berhasil dikeluarkan dari kolong bus dengan kondisi luka serius di sekujur tubuhnya. Korban ini kemudian langsung dilarikan ke IGD RSUD Sungai Dareh, namun akibat luka berat yang dialaminya, nyawa korban tidak tertolong. Pemirsa, sejumlah pemasok susu sapi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panennya ke kebun dan sungai hingga viral di media sosial. Inilah video yang tengah viral di media sosial saat pengemudi truk pembawa susu sapi membuang susu hasil panen ke kebun dan sungai. Aksi mubazir itu dilakukan lantaran pengepul susu sapi kecewa dengan perusahaan industri susu yang membatasi kuota pengiriman sebanyak 40 ton setiap harinya. Akibatnya, pemasok sekaligus peternak susu sapi ini mengalami kerugian hingga miliar rupiah untuk kebutuhan operasional hingga pakan ternak. Ya, pemirsa, untuk mengetahui duduk perkara, kami ajak Anda bergabung bersama dengan peternak sapi. Ada Pak Bayu Aji Handayanto. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam. Pak Bayu, kami ingin tahu, Pak, apa sebetulnya yang menjadi latar belakang sehingga aksi mubazir membuang susu sapi ini terjadi, Pak Bayu? Ya, terima kasih banyak. Selamat malam. Aksi yang kemarin kami lakukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebetulnya adalah bentuk kekecewaan kami terkait dengan kondisi dunia persusuan di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun terakhir kita mengalami kondisi tersebut. Dimulai dari Oktober 2023, September, Oktober, November, sampai Desember 2023, sempat mereda di Januari 2024 sampai akhir September, akhirnya sampai November ini kembali diberlakukan lagi kuotanisasi, lebih tepatnya, dari beberapa industri pengolahan susu. Jadi bahan baku yang kami pasok setiap hari itu kan sisa beberapa ton, itu menumpuk sehingga basi. Beberapa juga sudah kita bagikan. Yang basi-basi inilah
kita pakai untuk nyiram rumput, beberapa supplier saya membuang di sungai juga, karena sudah tidak bisa dikondisikan lagi susu segarnya. Oke, Pak Bayu, kalau kerugian yang dialami ini berapa, Pak? Ya, kalau ngomongkan kerugian dari tahun kemarin sampai dengan hari ini, saya sendiri sudah di angka lebih dari 10 miliar, Kak. Oke, lebih dari 10 miliar. Apakah mungkin sudah ada penyelesaian begitu, saling duduk bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Sampai hari ini belum. Tapi kami sebetulnya sempat negosiasi dengan industri terkait kuota, terkait harga. Kita juga inginnya sama-sama jalan lah. Kita ingin peternak sapi perah di pedesaan jalan aman, juga industri juga bisa jualan aman, karena ini perlu peran pemerintah saya kira untuk menjembatani kami para peternak sapi perah di desa supaya adanya regulasi yang jelas terkait serapan susu sapi dalam negeri. Karena kita ini kan 20% saja sebetulnya, yang 80% saya kira masih sesuai data yang ada, masih impor kan kita dari Australia. Jadi kita hanya memohon regulasi dari pemerintah supaya menjembatani kami dengan industri, memprioritaskanlah yang 20% susu sapi yang berasal dari masyarakat di desa-desa ini bisa terakomodir, karena menyangkut dengan harkat kebutuhan hidup banyak orang. Jadi saya sendiri pun, hanya saya saja pun, saya mengampu kurang lebih 5.000 peternak sapi perah. Baik. Apakah sejauh ini sudah ada respon, Pak Bayu, dari pihak perusahaan industri susu begitu mengenai adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para peternak sapi? Sudah ada respon, tetapi implementasinya saya juga sampai malam hari ini masih memantau terkait kebijakan kuotanisasi, tapi saya berdoa dan berharap supaya dicabutlah kuotanya. Kita diprioritaskan dulu, karena ini bahan baku sampai dengan malam hari ini sudah menumpuk kurang lebih 160 ton di beberapa daerah yang berkomunikasi dengan saya, teman-teman pengepul yang berkomunikasi dengan saya. Setiap hari itu selalu bertambah terus penumpukan bahan baku susunya. Baik, kami juga tentu berharap. Silakan, Pak Bayu. Ya. Dan usia bahan baku susu segar ini kan terbatas, Kak, jadi maksimal 48 jam, karena lebih dari itu bisa basi. Jadi kita berharap segeralah terselesaikan permasalahan ini supaya kita bisa normal kembali. Kasihan masyarakat di desa. Baik, kami juga berharap segera ada penyelesaian mengenai permasalahan ini. Terima kasih banyak Pak Bayu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Pemirsa, ratusan warga Boyolali, Jawa Tengah Sabtu pagi berebut susu di Simpang 5. Susu tersebut sengaja dibagikan ke warga secara gratis oleh pengepul susu. Lantaran susu tersebut sisa serapan dari pabrik karena pabrik hanya mengambil separuh dari biasanya. Beginilah suasana di Jalan Simpang 5 Boyolali, Jawa Tengah. Dengan membawa botol ratusan, warga saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapat susu segar yang dibagikan secara gratis oleh salah satu pengepul susu. Meski berdesak-desakan, namun warga mengaku senang bisa mendapatkan susu. Menurut pengepul susu, selama ini sudah ada kontrak dengan para peternak sehingga susu dari para peternak harus ditampung. Dalam satu hari menampung susu sebanyak 2.000 liter dan langsung disetorkan ke pabrik. Namun yang diambil pabrik akhir-akhir ini hanya 1.000 liter dan sisanya terpaksa dibagikan ke warga secara gratis. Berkurangnya serapan ini sudah berlangsung selama 4 hari terakhir dan berharap pemerintah bisa membantu para pengepul susu agar susu bisa terserap lagi. Putih mas. Kita ya pak. Yang buka. Jangan kemana-mana pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali, salah satunya menghadirkan informasi ini. Alika, bocah 9 tahun, korban kecelakaan truk tanah. Kini kondisinya semakin membaik pasca menjalani operasi. Sesaat lagi pemirsa.
Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Alika, bocah 9 tahun korban kecelakaan truk tanah, kini kondisinya semakin membaik pasca menjalani operasi. Alika hingga kini masih mendapat perawatan oleh tenaga medis di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Alika adalah korban tabrakan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis pagi yang mengakibatkan kaki kirinya terlindas ban truk. Akibat kejadian tersebut, pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota memastikan tidak ada korban meninggal dunia dan kondisi di lokasi kejadian telah kondusif. Alika saat ini dalam kondisi sehat setelah menjalani operasi menurut keterangan dari PJ Bupati Tangerang, Andi Oni. Coba Kak Desub, langsung aja Bang, mau kasih Bang. Coba itu langsung. Tuh. Makan dulu sayang. Pemirsa, sebanyak 22 orang diamankan oleh aparat kepolisian Resor Metro Tangerang Kota pasca aksi warga yang merusak belasan truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah video amatir warga yang merekam pembubaran yang dilakukan oleh polisi. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan berusia remaja itu tetap bertahan, bahkan melawan, hingga akhirnya diamankan petugas dan dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Saat ini, puluhan remaja tersebut masih dalam pemeriksaan polisi guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. 22 orang yang diamankan tadi malam masih berusia remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Situasi di lokasi kejadian saat ini sudah mulai kondusif. Pasalnya, aparat gabungan menghentikan sementara aktivitas operasional truk di proyek PIK 2. Terus, puasa masih tetap di dalam, masih banyak di dalam. Sebelumnya, kecelakaan truk melindas kaki seorang anak di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten berbuntut panjang. Warga merusak dan mempreteli truk. Mereka menjarah daun pintu, ban, AC, hingga tangki puluhan dam truk yang melintas. Polisi mengingatkan para penjara untuk mengembalikan barang jarahan karena jika tidak akan mendapat tindakan tegas dari aparat berwenang. Sejumlah warga Teluk Naga tertangkap basah sedang mengangkut daun pintu dam truk di Jalan Raya Salembara, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara sebagian warga lainnya tengah sibuk mempreteli bagian-bagian truk yang sudah ditinggal sopirnya. Mereka mengambil apapun yang bisa dicopot, mulai dari pintu, dashboard, atau ban. Sebagian bahkan menggunakan las untuk melepas seluruh bagian truk termasuk tangkinya. Izin melaporkan. Penjarahan truk ini buntut dari kecelakaan yang terjadi di lokasi yang sama pada Kamis 7 November lalu. Sebuah truk menabrak satu motor yang dikendarai seorang wanita dengan satu anak memboncengnya. Kaki gadis cilik yang berusia 9 tahun ini hancur. Peristiwa ini menyulut emosi warga. Mereka lalu menghalau setiap truk yang melintas. Kemarahan pun meluas. Para penduduk merusak puluhan truk. Beberapa di antaranya bahkan dibakar. Mereka juga menyabotase sejumlah kendaraan proyek. Bangkai-bangkai truk yang belum bisa dievakuasi kemudian dijarah warga. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mengimbau warga untuk mengembalikan barang curian tersebut sebelum kepolisian menindak tegas mereka. Terkait pengambilan barang-barang di truk baik itu pintu, kemudian AC, kemudian tangki. Tentunya saya sampaikan kepada masyarakat, tadi juga pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, tokoh pemuda, kalau misalkan masih ada yang mengamankan barang-barang tersebut, segera kembalikan kepada Polri. Kita himbau untuk segera kembalikan, karena itu adalah milik orang lain, ya.
Tadi bilangnya untuk dikembalikan, apabila tidak dikembalikan tindakannya apa Pak dari? Yang jelas kita secara menghimbau ya kepada masyarakat, yang jelas kita akan melakukan upaya-upaya persuasif ya kepada mereka, tapi kalau memang masyarakat tidak mau persuasif ya terpaksa kita akan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap orang-orang yang tadi mengambil ya sesuatu yang bukan miliknya. Saat ini, sopir truk yang mengakibatkan kecelakaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku positif mengonsumsi sabu. Sementara korban menjalani perawatan di RSUD Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota berhasil menangkap Yandi Supriyadi yang merupakan DPO kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Tersangka ditangkap di Sumatera Selatan. Tersangka yang buron dalam kasus pelecehan anak di bawah umur di Panti Asuhan Darussalam berhasil ditangkap pihak kepolisian. Tersangka bernama Yandi Supriyadi ini, pemirsa, ditangkap di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sebelum ditangkap, tersangka Yandi sempat menghubungi salah satu keluarga korban. Dan dalam percakapan tersebut, keluarga korban meminta Yandi untuk menyerahkan diri. Kombes Pol Zain Dwi Nugroho Kapolres Metro Tangerang Kota mengatakan bahwa Yandi Supriyadi kerap berpindah-pindah tempat, sehingga polisi sedikit mengalami kendala. Ia ditangkap polisi dalam pelariannya di Sumatera Selatan. Dan saat buron, tersangka Yandi bersembunyi di area perkebunan dan berpindah-pindah kota. Ia ditangkap saat hendak membeli kebutuhan sehari-hari di pasar di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Saat psikologis, kita tidak, polisian tidak kontrasan fisikis, itu jelas SOP-nya seperti itu. Kemudian untuk pendidikan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 3 orang komplotan spesialis gendam lintas provinsi asal Jawa Timur ditangkap jajaran Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah di daerah Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Para pelaku berhasil ditangkap berkat petunjuk dari rekaman CCTV. Komplotan ini terekam kamera pengawas ketika mempreteli kalung, gelang, dan cincin emas senilai 82 juta rupiah milik seorang lansia di Kelurahan Lancas, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku berpura-pura dapat menyembuhkan penyakit dan saling berbagi peran. Ada yang mengalihkan perhatian serta mengenakan pakaian gamis putih untuk memperdaya korban agar lebih percaya dengan ritual yang mereka lakukan. Selain tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti perhiasan emas senilai 82 juta rupiah dari hasil gendam. 3 tersangka ini berasal dari Pasuruan, Malang, dan Madiun, Jawa Timur. Dan kepada polisi, pelaku mengaku beraksi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Kita ke Bandung, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Derasnya hujan membuat warga yang berada di luar rumah harus menghentikan aktivitasnya. Dalam rekaman video amatir yang direkam oleh warga, hujan disertai angin kencang terjadi di kota Cimahi. Mobil-mobil yang berada di jalan raya terpaksa berhenti karena kencangnya angin dan hujan. Sementara pengendara motor berteduh dan bangunan pinggir jalan. Hujan dan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat, membuat bahkan pohon tumbang menimpa sebuah warga dan 1 unit mobil. Warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa warung sambil menunggu petugas pemadam kebakaran ini kemudian datang ke lokasi
untuk mengevakuasi pohon tersebut. Tidak hanya menimpa warung pemirsa, pohon tumbang ini juga menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir. Akibatnya mobil berjenis box tersebut mengalami kerusakan. Pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di kota Cimahi seperti di Jalan Ganda Wijaya, Jalan Jati, serta Jalan Lewi Gajah. Arus lalu lintas pun mengalami kemacetan. Informasi tadi pemirsa mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.